النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya senantiasa berikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, inayah, nikmat siha wal afiyah, nikmat umur, kesempatan, hingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama merayakan hari kemerdekaan, hari kemenangan, setelah kita sama-sama berjuang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah Subhanahu wa taala menerima segala macam amal ibadah yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala macam kekurangan yang ada di dalamnya, dan Allah maklumi segala yang kurang, yang hilaf yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan dan amal-amal yang kita kerjakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam tidak lupa, tidak henti-hentinya kita hadiahkan, kita bacakan wasiat tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat pengikut beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan, digolongkan bersama umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat.
Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang begitu mulia, hari yang begitu berkah. Hari ini dinamakan dengan hari Yaumul Jawaiz, hari pemberian balasan atau pemberian hadiah. Pada hari ini pahala dan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan melindungi hamba-hambanya dari siksa. Sungguh pena-pena di bulan Ramadan telah diangkat dan lembaran-lembaran suhuf telah mengering dengan catatan-catatan amal yang kita isi. Maka sungguh jika kita mengisinya dengan kebaikan, maka yang tercatat di dalam amalan tersebut adalah kebaikan. Namun sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, maka sudah jelas catatan-catatan yang buruk yang telah kita toretkan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat orang-orang yang bermaksiat putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Mereka bisa mengharapkan rahmat dan bertaubat di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lain. Wahai orang-orang yang berbuat kebaikan, istiqomahlah. Dan orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, maka cukuplah berhenti. Janganlah tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini hanyalah hiasan. Akan hilang masa-masa indahnya dan akan sirna kenikmatannya. Keadaannya senantiasa silih berganti. Kebahagiaannya tidaklah terus-menerus abadi. Dan seseorang tidaklah akan pernah selalu berada pada posisi dalam kehidupannya di dunia ini. Adapun akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Kenikmatannya terus-menerus dan adabnya sungguh sangatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Id hari ini, hari di mana kita mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan yang begitu banyak. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Aus al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul 'idul fitr waqafatil malaikatu ala abwabit turuq fanadaw udhu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khairi thumma yuthibu 'alaihi al jazil laqad umirtu bi qiyamil laili fakumtum wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum fa idza sallu nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum fahuwa yaumun jaizah wa yusamma dhalikal yaum bis sama' yaumul jaizah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila di pagi hari raya Idul Fitri, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berdiri di jalan-jalan seraya mereka menyeru, "Udhu ya ma'syaral muslimin, keluarlah kalian wahai kaum muslimin, ila rabbin karim, kepada Tuhan kalian yang maha dermawan, yamunnu bil khair, yang senantiasa memberikan kalian kebaikan-kebaikan dan menyempurnakan pahala-pahala yang begitu banyak." Sungguh kata malaikat, laqad umirtum bi qiyamil lail, kalian telah diperintahkan Allah untuk menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan. Fakumtum, dan kalian pun menjalankannya. Wa umirtum bi siyamin nahar, dan kalian diperintahkan Allah untuk berpuasa di siang harinya. Fasumtum, dan kalian pun menjalankan perintah Allah. Wa ta'tum rabbakum, dan kalian patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqbidu jawaizakum, maka terimalah, ambillah pahala-pahala kalian. Fa idza sallu nada munadin, dan apabila mereka melaksanakan salat Idul Fitri, nada munadin,
akan ada seruan dari malaikat, ala inna rabbakum qad ghafara lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum, kembalilah kalian ke tempat kalian, ke rumah kalian masing-masing dalam keadaan berbahagia. Fahuwa yaumul jaizah, ketahuilah pada hari ini adalah hari pemberian hadiah, hari pemberian pahala-pahala. Wa yusamma dzalikal yaum fis sama', dan di langit Allah Subhanahu wa taala juga dinamakan dengan hari jaizah, hari pemberian hadiah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salat Id adalah wujud dari sempurnanya ketaatan. Idul Fitri sendiri hadir setelah sempurnanya puasa Ramadan, sedangkan Idul Adha hadir setelah sempurnanya rukun haji. Kaum muslimin pada hari ini menikmati sesuatu yang baik dan Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dengan salat, syariat telah memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh badan. Dengan badan yang sehat akan membantu dalam mengerjakan amal ketaatan. Badan yang sehat akan membantu manusia menjalankan peranannya dalam kehidupan. Demikian juga ruh. Syariat telah memberikan tuntunan yang dapat mensucikannya dan dapat menguatkannya, yaitu dengan melakukan amal-amal wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Di hari kemarin diharamkan pada kaum muslimin untuk makan di siang hari dan minum di siang hari, dan segala macam yang dapat membatalkan puasa. Maka pada hari ini kita diperintahkan untuk berbuka, yaitu makan dan minum, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah usai menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentang diterima atau tidaknya amalan kita ketika bulan Ramadan. Maka orang-orang yang saleh sebelum kita sangat khawatir, mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Bahkan permohonan itu mereka lakukan bukan hanya 1 atau 2 hari, namun mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keluar bulan Ramadan. Mereka bermunajat selalu memohon kepada Allah selama 6 bulan lamanya, meminta agar supaya ibadah mereka diterima oleh Allah, puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat di atas, Syekh As'ad rahimahullah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan salat, mereka yang melakukan zakat, mereka yang melakukan haji dan sedekah, serta amalan-amalan yang lain. Namun hati mereka dalam keadaan khawatir dan takut. Mereka khawatir dengan amalan mereka ketika dihadapkan di hadapan Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dimaksud dari ayat tersebut. Beliau bertanya, apakah mereka itu adalah pelaku zina, atau mereka adalah pencuri, atau mereka adalah peminum minuman keras? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya binta Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbalu minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Tidak wahai putri Abu Bakar,
mereka adalah orang-orang yang senantiasa rajin berpuasa di bulan suci Ramadan, salat, bersedekah, namun mereka khawatir akan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dari ayat inilah mereka merasa takut, khawatir bahwa amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar tetap istiqamah setelah usai Ramadan. Karena orang-orang muslim yang hakiki adalah yang senantiasa menjaga ketaatannya sepanjang umurnya. Mukmin yang benar adalah mukmin yang menjaga amalannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi maksiat larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia terus menjaga keimanan dan ketakwaannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang yang namanya keyakinan, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa di bulan Ramadan, dan ia juga pemilik dan penguasa bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena itu tetaplah menjaga ketaatan kita kepada Allah, dan apa-apa yang telah kita biasakan, kita upayakan selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang telah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Seorang hamba yang diperintahkan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ia diperintahkan pada sesuatu yang maslahat dan melarang segala sesuatu yang berbahaya dan merusak dan membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna." Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab? Bukankah ia dahulu adalah setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim seorang perempuan? Maksud dari ayat itu adalah, apakah manusia mengira kami menciptakan mereka tanpa ada perintah ataupun larangan? Sungguh kemuliaan seseorang hamba adalah dengan mentaati perintah Allah. Keberhasilan dan kebaikan dan kebahagiaan terdapat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keadaan seseorang setelah bulan suci Ramadan itu terdiri dari dua hal. Bisa jadi lebih baik dari sebelum bulan Ramadan. Ia menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam kebaikan, semangat di dalam beribadah kepada Allah, rutin menghadiri salat-salat Jumat ataupun salat-salat berjamaah, terus istiqamah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Itu tanda daripada orang-orang yang diterima amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Namun keadaan yang sama dengan sebelum bulan Ramadan, maka walaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya selama bulan Ramadan, namun setelah usai bulan Ramadan mereka kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Mereka tinggalkan ibadahnya, ya terjang larangan Allah, ya lalaikan salat, hingga senang kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan pendengarannya ataupun penglihatannya atau anggota badannya.
perkataannya, perbuatannya, dan hartanya, maka orang-orang semacam ini sebenarnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dikatakan Ka'ab bahwasanya man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'si Allah dakhala al-jannata bighairi hisab wala hisab. Wa man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara 'asa rabbah fasyamuhu 'alaihi mardud. Dikatakan bahwasanya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian terbesit di dalam hatinya nanti kelak setelah bulan Ramadan usai, maka ia akan tekad terus-menerus menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga amal ibadah yang telah diupayakan dan diusahakannya selama bulan suci Ramadan. Maka orang tersebut akan masuk surga tanpa dihisab Allah. Namun barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan ia terbesit di dalam hatinya setelah usai bulan Ramadan, setelah dia tidak berpuasa lagi, maka ia akan bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah sesungguhnya amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka intinya jangan sampai kita jadikan ibadah hanya di bulan suci Ramadan saja. Di antara salaf Bashir Al-Hafi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahr Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanat kullah. Bashir Al-Hafi beliau mengatakan, maka sesungguhnya bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum adalah mereka yang mengenal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata di bulan Ramadan. Mereka hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang saleh, orang saleh yang sejati adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang yang namanya keyakinan, sampai datang ajal menjemput. Masyarul hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyah wa la takun ramadaniyah. Jadilah hamba Allah yang benar-benar beribadah, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba Ramadaniyah yang beribadah hanya semata bulan Ramadan. Mereka taat karena terikat dengan bulan Ramadan, atau mereka taat dengan terikat waktu, terikat keadaan, terikat tempat. Maka jangan menjadi hamba seperti tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik lagi, dengan keadaan yang lebih matang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, panjangkan umur kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah angkat segala kesusahan yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya akan wafatkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Taqabbalallahu dzikrullahi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar miftah babil jasad sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah, ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلى اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقام وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة سائر البلدان المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wasallam. كل عام وأنتم بخير. السلامات السلامة. إن شاء الله.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Bisalamah wal afiyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu